Pacaran kalau language-nya physical touch mau bikin angka natalitas kita tinggi ya. Lihat tuh, mereka nempel banget. Besok pasti mereka kawin deh. Masih kecil, jangan sosokan belajar sex education. Jorok tahu. Terus, yang benar kita harus ngapain sih? Nonton apa, Kuri? Ini nonton drama Thailand. Nasi Niko Dodo. Drama apa nih? Romance, biar bisa bikin baper. Gaji ada cium-ciumannya. Aku no. Ya kalau ada gimana? Kan cuma sebatas ciuman, Rey. Kau udah 17 tahun kan? Tapi kan tayang-tayang kayak gini kayak ngajarin kayak nggak bagus gitu loh. Banyak kali gara-gara ini deh. Banyak kali yang pacaran nggak tahu batasan itu. Kayak banyak kali yang skinship-an terus-terusan. Kalau udah kayak gitu, nikah dini, hamil. Kapan kira kita tuh turun dari angka nomor 2 stunting paling tinggi di negara Asia Tenggara? Oke, aku ngerti apa yang kau omongin. Tapi kau tahu nggak sih, salah satu penyebab inti dari permasalahan ini selain tayangan televisi yang kurang mendidik seperti ini? Emang apa? Ya, pandangan jorok masyarakat tentang sex education, Ray. Apalagi coba? Kan emang jorok. Terima kenyataan aja lah. Ray, dari tadi kau udah ngomong panjang lebar. Sekarang giliran aku yang jelasin. Jadi gini, Ray. Pendidikan seks itu bukanlah hal yang tabu, melainkan kita harus tahu. Nah, teman-teman semuanya, perkenalkan aku Rianti. Di sini akan meluruskan beberapa hal yang menyimpang tentang sex education. Nah, tadi kita terus-menerus nih berbicara tentang ciuman, kehamilan dini, dan juga stunting. Lalu, apa sih korelasi dari ketiga hal tersebut? Mari kita bahas dari ciuman. Aku mau nanya Kak, kenapa ya orang-orang selalu mengaitkan ciuman itu ke hal-hal yang negatif? Nah, karena halayak umum sudah mencap ciuman itu sebagai tanda awal terjadinya aktivitas seksual. Padahal sebenarnya, ciuman merupakan salah satu bagian dari cara kita mengekspresikan rasa sayang kita kepada seseorang. Namun, kalau ciuman dalam hubungan pacaran, jangan dicoba dulu ya, karena hal itu sangat berbahaya. Bahayanya emang gimana? Ya, karena hal itu bisa saja menjadi salah satu pemicu terjadinya kehamilan dini. Bahkan BKKBN dan J. Hopkins Center for Communication Programs dalam bukunya yakni 1001 Cara Bicara, orang tua dengan remaja menyebutkan bahwa ciuman memang tidak menimbulkan kehamilan, namun ciuman dapat mendorong terjadinya dorongan seksual. Nah, kalau udah terlanjur having sex, bukannya itu menjadi risiko besar untuk kehamilan? Sebelumnya, apa sih itu kehamilan dini? Jadi, kehamilan dini merupakan kehamilan yang terjadi terlalu dini pada seorang perempuan di bawah usia 20 tahun. Nah, belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, terutama kasus kehamilan dini yang terjadi di masa pandemi. Dan bahkan di beberapa kota yang ada di Indonesia mengalami peningkatan di kasus tersebut. Dan sebagian besar kasus tersebut merupakan kehamilan di luar nikah atau kehamilan yang tidak dikehendaki. Kira-kira apa sih penyebab terjadinya kehamilan dini? Menurut Mutanana dan Mutara tahun 2015 disebutkan bahwa ada 6 faktor pemicu terjadinya kehamilan dini. Yang pertama, latar belakang sosial dan ekonomi yang kurang baik. Kedua, pengaruh teman sebaya. Yang ketiga, pengetahuan akan sex education yang kurang. Yang keempat adalah tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kondom. Yang kelima, harga diri yang rendah di antara teman sebaya, atau dengan kata lain, mau-mau aja nih diajak hubungan seksual. Dan yang terakhir, tingkat pendidikan sekolah dan keluarganya sangat rendah. Nah, mereka yang mengalami hal ini tentu saja belum siap secara fisik dan mental. Mengapa demikian? Ya karena secara fisik, organ-organ mereka masih sangat muda dan belum siap secara matang untuk mengandung, melahirkan, dan juga merawat sang bayi. Sehingga hal ini membuat sang bayi mudah sakit dan juga kekurangan gizi. Sedangkan secara mental, kehamilan dini dapat menyebabkan stres, depresi, dan juga rasa malu bagi orang yang mengalaminya. Menurut Rohan dan Cioto tahun 2013 disebutkan bahwa ada beberapa dampak yang diakibatkan oleh kehamilan dini, yaitu antara lain yang pertama, mudah
mudah terjadinya infeksi. Yang kedua, keguguran akibat stres dan depresi. Ketiga, persalinan prematur, berat badan lahir rendah atau BBLR, dan kelainan bawaan. Yang keempat, anemia kehamilan dan kekurangan zat besi. Yang kelima, keracunan kehamilan atau gestosis. Dan yang terakhir, resiko kematian ibu yang sangat tinggi. Bentar, terus hubungannya sama stunting apa kak? Ya, hubungannya adalah kehamilan pada usia remaja dapat menyebabkan bayi lahir dengan resiko stunting yang lebih tinggi. Karena pada umumnya, sang ibu yang masih remaja kurang mendapat edukasi secara menyeluruh tentang perawatan gizi dan juga kehamilan. Ternyata serem juga ya pengaruh kehamilan ini ke stunting. Terus gimana caranya biar bisa menjaga diri agar nggak terjerumus ke lubang buaya? Nah, caranya adalah menerapkan sistem simple free dari keajaiban Geraha Janu Abirama, yakni Future, Respect, Enthusiast, dan Education. Nah, peranan kita sebagai remaja yang aktif adalah mengikuti hal-hal yang positif seperti antusias mengikuti kegiatan-kegiatan yang baru, meliputi sex education. Yang kedua, fokus ke masa depan, menjadikan belajar itu sebagai prioritas dan saling menghargai sesama teman. Dan kita juga harus menghindari hal-hal yang negatif seperti merokok, seks bebas, dan juga menggunakan narkoba. Jadi gitu, Rey. Alah, sumpah harusnya aku selama ini nggak tutup telinga sih soal sex education. Makasih banyak ya, Ri. Ya, sama-sama. Yuk nonton lagi. Oke. Marilah menjadi remaja yang aktif, peduli cashflow sejadinya. Stop being naive and start to be active. Salam sehat. Salam KS Geraha Janu Abirama.